Ini bukan bandara hantu, ini bandara resmi dan dikontrol oleh Airnav. Dan tidak perlu bea cukai dan imigrasi karena domestik. Karena domestik. Oke. Topik hari ini adalah Bandara hantu. tapi bandaranya amat sangat dibahas. Nah, saya ingat tadi ketika membuka, Mas Aiman ini menyebutkan bandara IMIP bisa untuk didarati Boeing 737. Ya. Itu tidak tepat. Karena kapasitasnya nggak bisa untuk Boeing 737. Panjangnya tidak bisa. Panjangnya ini hanya Panjang 1890. Tidak bisa, oke. Paling Jadi besar? yang untuk kapasitas terbesarnya sebetulnya adalah ERJ-145ER. Tapi di Indonesia Kapasitas kan berapa penumpang itu? 140-an Penumpang. Oke, Itu ya besar juga itu. Untuk apa? Tapi di Indonesia nggak ada pesawat itu yang mengoperasikan. Kan belum tentu dari Indonesia. Ya? Enggak, ini sejak diizinkan beroperasi, kita kan enggak membahas internasionalnya dulu. Hingga saat ini pesawat terbesar yang bisa mendarat di Bandara IMIP adalah Airbus 320. Airbus 320 bisa? Ya, bisa karena dia membutuhkan landasan yang lebih pendek, kapasitasnya juga lebih kecil, kemudian kelihatannya Transnusa juga menggunakan Airbus bukan, tidak menggunakan Airbus, menggunakan Comac 909-nya. Airbus A320 mirip-mirip sama Boeing 737 lah, satu kelas ya kalau sedikit di bawahnya. Okay. Kapasitasnya lebih kecil dan untuk diketahui karena di medsos ini juga ramai, katanya ada juga yang menyatakan setiap hari 80 ton nikel itu diangkut lewat pesawat. Ini nggak masuk akal. Nggak mungkin. Ya, karena seperti yang terbesar yang sekarang beroperasi di sana Airbus 320. Itu maximum take off weight, termasuk bobot pesawatnya itu hanya 79 ton. Ya, dan itu sudah termasuk semuanya dan maximum payload itu termasuk penumpang dan kargonya itu hanya 20 ton. Maksimum. Tapi itu kalau dipakai maksimum landasan 1890 pun nggak cukup. Jadi Airbus 320 beroperasi di sana ini juga dengan kapasitas yang tidak full. Kemudian kata bandara hantu itu saya nggak tahu keluarnya kata hantu itu dari mana. Maksudnya nggak ada otoritas? Ya? Maksudnya nggak ada otoritas? Nah, kalau tidak ada otoritas, ini perlu kita ketahui karena bandara khusus ya. Bandara khusus ini kan umumnya bandara-bandara kecil. Yang mana tidak semuanya itu dikontrol langsung, ada tower ATC di sana. Ini yang disebut sebagai uncontrolled aerodrome. Di mana bandara tersebut setiap jamnya itu menyiarkan yang disebut aerodrome flight information system. Arah angin, kecepatan angin, kemudian kelembapan, temperatur dan sebagainya. Pesawat yang akan mendarat itu 100% judgment pilot. Keputusan pilotnya mau mendarat atau tidak. Kemudian sebelum mendarat di sana pilotnya harus pamitan dulu ke Airnav karena selama penerbangan menuju bandara tersebut dipandu oleh Airnav. Hanya ketika akan mendarat silahkan diputuskan sendiri. Kalau itu tidak pamitan pada Airnav akan dikategorikan sebagai pesawat hilang. Yang mau Anda sampaikan di sini apa, Mas? Airnav Indonesia. Iya, yang Anda mau sampaikan di sini maksudnya apa? Nah, ini tidak benar kalau ini hantu. Ini dikontrol oleh Airnav. Demikian juga pesawat yang akan terbang dari bandara tersebut harus memasukkan flight plan kepada Sementara bea cukai dan imigrasi nggak ada karena ini domestik. Karena domestik. Jadi pesawat yang akan take off juga take off aja dulu, tapi sebelum take off itu masukkan flight plan, rencana penerbangan yang memasukkan semua detailnya. Pesawatnya registrasinya apa, kemudian pilot, co-pilot isinya apa semua, itu harus dilaporkan ke Airnav, tujuannya kemana. Baru nanti setelah take off, kontak Airnav bahwa sudah take off. Jadi Anda mau mengatakan bahwa operasional bandara ini nggak ada masalah? Ini bukan bandara hantu, ini bandara resmi dan dikontrol oleh Airnav. Dan tidak perlu bea cukai dan imigrasi karena domestik? Karena domestik. Kemudian juga ada pengawasan dari yang
kita sebut sebagai otoritas bandara. Itu kepanjangan dari Kementerian Perhubungan yang ya. mengawasi operasional Airnav, ya. setiap bandara. Jadi kata hantu ini saya yakin juga bukan keluar dari Menhan, tapi ini Bukan. keluar dari mainannya media aja gitu. Jadi kembali lagi kelihatannya pembahasan kita hari ini menjadi ramai, bukan membahas bandara karena saya yakin dari perspektif bandara sebenarnya sudah nggak ada masalah. Makanya melebarnya adalah ke IMIP. Ya, tapi gini, saya harus jelaskan juga, seolah tidak ada masalah, tapi ketika ini bicara soal lingkungan kompleks yang tertutup, maka apapun bisa terjadi. Itu yang dikhawatirkan. Ya silakan kalau itu, tapi kalau karena topiknya itu bandara dan saya diundang karena dari perspektif penerbangan. Betul. Kalau dari perspektif penerbangannya, Masih Bung Alvin, kalau Anda mengatakan itu ada di lingkup yang terbuka, Anda benar. Tapi ketika ini berada dalam kompleks yang tertutup, karena dugaannya tertutup, meskipun tadi dibantah oleh Pak Afandi, maka apa yang Anda sampaikan menjadi harus dikortik, harus diskon, karena apapun yang terjadi di sana dalam lingkungan yang tertutup, kita tidak ada yang tahu. Ya. Oke, baik. Oke, silakan. Ya, ini semua, ini karena negara kita ini kaya. Negara kita ini berlimpah sumber daya alam, sumber daya bumi, begitu ya. Sampai para founding father kita membuat pasal 33, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara. Tapi kemudian pemahaman itu atau pasal itu kan mulai berubah maknanya ketika pemerintah Soeharto Orde Baru mengeluarkan undang-undang penanaman modal asing PMA, terutama mengenai tambang, ya, dan Freeport yang kemudian masuk. Artinya pemerintah atau rezim itu senantiasa punya hubungan dengan kekuatan global yang sangat besar. Waktu itu adalah kalau Freeport kita ya mengatakan itu Amerika, kekuatan Amerika, dan memang pemerintah membutuhkan dukungan Amerika sekaligus juga untuk menumbuhkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Tapi dukungan Amerika. Nah sekarang nampaknya mulai juga terjadi bukan hanya Amerika, tapi kekuatan baru yang sekarang kuat adalah dari Republik Rakyat Cina yang kenapa mau datang ke Indonesia dengan ke IMIP tadi, dan kemudian tidak hanya di IMIP, sebenarnya juga ada di Halmahera dan sebagainya. Ini semua adalah kekuatan-kekuatan global yang masuk. Nah, artinya bukan hal baru gitu ya. Pemerintah dekat dengan memberikan keistimewaan. Apapun yang terjadi, kenapa ada bandara, itu keistimewaan. Karena di Morowali 40 km dari bandara IMIP ini ada bandara Morowali. Tapi kenapa diberikan juga yang di tengah-tengah? Hanya 40 km jaraknya. 40 km. Yang kenapa diberikan di tengah-tengah perusahaan yang kesulitan kemudian diakses oleh orang-orang luar atau katakanlah aparat pun kesulitan masuk karena ada di tengah-tengah perusahaan. Nah ini kan keistimewaan. Sekali lagi ini adalah keistimewaan yang diberikan oleh rezim yang dulunya kalau Pak Harto memberikan kepada Amerika, sekarang diberikan kepada RRC. Karena ini adalah yang tanda tangan sign waktu itu adalah presiden dengan presiden. Nah sekarang dengan konteks seperti ini perlu investigasi, pansus. Jadi harus diakhiri dengan negara ini harus clear ada apa. Kalau memang ada kekeliruan atau kesalahan atau pelanggaran hukum, ya harus penertiban, begitu kan? Tapi kalau tidak ada masalah, ya sudah jelaskan kepada publik, jangan sampai ribut di medsos, ribut di media-media televisi dan sebagainya. Dan terakhir adalah keterbukaan. Berapa sih sebenarnya kekayaan alam Indonesia yang dieksploitasi di Morowali itu berapa? Karena APBN kita tahu bahwa 85% itu pajak. Terus kemana yang disebut sebagai hilirisasi yang sangat besar tuh di persentase berapa? Rakyat punya hak untuk tahu, oleh karena itu setelah ini kalau bisa ada pansus, kemudian juga jumlah pendapatan dari Morowali yang diberikan kepada negara berapa, sekaligus juga jumlah TKA itu ada berapa yang masuk ke Morowali. Kira-kira demikian yang saya sampaikan. Bung David silakan.